Saya yakin teman-teman ini banyak yang belum pernah lihat duit 5 miliar ngumpul, tapi pengen kaya. Bener. Vibrasinya nggak nyambung. Tapi begitu lah, oh 5 miliar segini, oh cuman 3 koper gitu kita taruh. Iya. Terus dikasih batasan gitu kan. Ya, fisiknya kita kasih lihat. Bukannya nyombong ya, maksudnya supaya lu tuh nyamain vibrasinya. Nggak nakutin itu. 5 miliar tuh nggak nakutin, malah seru ya. Gue pengen deket, pengen lihat, pengen ini. Dan hal seperti itu tuh nyamain vibrasi. Gitu. Terus kalau kita mau 12 digit, dan kita nggak kenal 12 digit, ya cari temen yang punya 12 digit dulu. Terus kalau dia menjauh, jangan bilang dia sombong. Vibrasi lu nggak nyambung. Itu penuhi dulu hukum alamnya. Jadi the law of 10,000 hours atau 10.000 jam Anda hard work itu terpenuhi dulu. Jadi seseorang baru dikatakan seorang punya mustika di dalam dirinya. Wah, ini gunakan istilah ngaji roso ini. Mustika itu sesuatu yang kita kerjakan lebih dari 10.000 jam. Misalnya kita main gitar sehari 5 jam, ya udah 10.000 jam, ya punya mustika itu mah. Dikasih gitar kapanpun jereng gitu ya. Badminton selama 10.000 jam apapun. Nah, bisnis juga sama, making money juga sama. Jadi mulai jadi jualan MLM kayak macul di depan rumah dijadiin pot-pot untuk cabe kayak nanam berambang kayak lagi ini belajar buku ini kayak penuhi semua 10.000 jam. Baru habis itu boleh ngayal gitu. Nah, jadi begitu kita punya 1 juta ya tabung dulu, 2 juta tabung dulu. Jangan pernah bergerak di bawah 100 juta free cash. Ingat ya. Jadi jangan pernah investasi di bawah 100 juta free cash. Gitu. Jadi kalau udah punya free cash 100 juta benar-benar free, kita masih punya sebagai pegawai, kita masih punya sampingan jadi ngajar atau apapun, terus punya 100 juta. Nah, 100 juta itu mental kita adalah hilang-hilangan. Ini harus ingat nih. Karena di dalam investasi itu is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Bukan berapa besar uang yang lu berani dapat, tapi berapa besar lu berani. Nah, ini mentalnya hilang-hilangan nih. Gitu. Tapi bukan hilang-hilangan itu bukan berarti dikasih ya. Jadi kita misalnya gue mau belajar nanam lele misalnya kayak gitu atau beternak lele gitu. Kita belajar mungkin bukan 100 juta kita cemplungin, 20 jutanya tuh kita belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke sana, belajar ke sini, cari mitra, nanti mitranya ngabur, wah itu masuk lagi tuh ke perjalanan-perjalanan. Jadi nomor 1 saya sarankan ke teman-teman, hilangkan vocabulary rugi. Saya sampai sekarang hampir di umur segini nggak pernah bisa mendescribe rugi. Kalau rugi itu apa? Rugi apa ya? Nggak, kemarin lo dagang kan modal sekian juta, terus kan ini rugi. Nggak sih, kan gue kenalan sama dia. Waktu kenalan sama dia kan jadi bisnis ini gitu loh. Ngerti ya? Iya bener juga ya. Itu ada harga yang harus dibayar barangkali. Iya, jadi karena kata rugi itu hilang di database saya. Jadi teman-teman nomor 1 adalah hilangkan kata rugi di database lu. Jadi kalau nanti rugi, coba kali ya, kalau begitu database itu dihilangkan, nanti kita di tanggal 30 kalau perlu gue praktekin, gue hitung dari 1, 2, 3 kata rugi hilang di kepala lu. Keren. Jadi kan kita kalau mainan itu nanti ngitung angka 6 hilang, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, kok 11 tangan gue misalnya kayak gitu ya. Anda tahu kan yang kayak gitu? Iya. Itu kata rugi itu bisa dihilangkan. Jadi Anda terus nanti kalau rugi, itu loser kalau ngomong. Asli. Karena seluruh orang kaya itu nggak takut invest karena rugi itu invest sebenarnya. Betul. Gitu. Nah tadi modal hilang-hilangan karena bagi kita nggak ada yang namanya rugi gitu ya. Jadi ubah dulu, itu yang paling utama tuh. Jadi setelah punya 100 baru kita melakukan investasi. Nah, investasi ini penting. Investasi yang kita invest tuh nggak boleh kita tidak aktif. Jadi invest aktif. Misalnya
10 tahun yang lalu kita memutuskan nanam brambang di sekitar daerah Nanggulan, Jogja. Pertama kita coba 1 petak dulu 2.000. Kita coba, terus baru kita coba, kita trial, kita coba, terus coba lagi mengedein, coba ini rugi lagi kena musim ini, kena banjir, padahal harusnya kering dan lain sebagainya. Ya begitu sekarang udah 10 tahun jadi mustika, kita tahu begitu lah ini nggak cocok buat berambang nih. Gitu. Ngeliat tanahnya kita udah tahu, ngeliat petani ya nggak bisa nih petani gitu loh. Karena udah ngerti gitu ya. Nah jadi sudah niteni. Nah itu bener dan niteni. Jadi kita pikir menjadi 100 juta kemudian menjadi 1 miliar. Dari 100 juta ke 100 miliar, 1000% garansi Anda nggak bisa jadi pegawai. Bener berarti. Tapi bukan berarti Anda menghentikan pegawainya ya, bukan. Anda harus punya multiple streaming of income. Iya kan? Tetap sebagai dokter ya, tetap sebagai lawyer ya, tetap. Tapi mulai membagi. Dan kerja Anda sibuk-sibuk karena Anda, waktu Anda memang udah hilang, tanggalan merah udah nggak ada. Iya, Pak. Biru semua sudah, hari Minggu ya biru gitu kan. Karena di sini orang ngerjain ini sampai nanti Anda ketemu. Jadi jangan pernah berpikir autopilot, membuat SDM. Nggak bisa, udah gue ngomong apa adanya gitu. Nah, begitu 1 miliar pertama, nah kita mulai berani membangun tadi other people, manajemen, bayar mahal, bayar konsultan, bayar ini. Karena untuk mencapai 10 miliar atau 10 digit sampai 100, itu kita perlu orang lain. Perlu orang lain yang mimpinya lewat kita. Oke. Mimpinya lewat kita. Iya. Nah, itu. Jadi berarti kan kita harus membagi yang sama. Jadi sebenarnya income dia itu sebenarnya mungkin merupakan 20-30% income kita. Jadi kalau income kita 10 juta, dia mestinya bisa 4-5 juta. Nggak mungkin kita yang 10 juta dia cuma 500.000. Nah di sini fairness, kemampuan, kekuatan membagi permen. Wah itu skill yang nggak tumbuh tuh. Bagi permen ini. Kadang terlalu perhitungan, terlalu greedy, justru itu akan menghancurkan bisnis kita. Kita terlalu greedy pengen gede menghancurkan. Atau kitanya terlalu baik, dia dispoil. Oh iya. Itu harus semuanya serba pas. Dan itu nggak jadi dalam semalam. Prosesnya itu semua. Dan terakhir, untuk menjadi bilioner harus IPO. It's the only thing. Bilioner ya, berarti kan 17 triliun ke atas. IPO. The fastest way itu IPO. The fastest way. Apakah cara ini bisa, tapi ada 2 nanti. Anda harus ada akuisisi langsung untuk organik, anorganik, pertumbuhan manajemennya dan sebagainya. Itu melelahkan. Anda nggak bisa bilang, bisa nggak dalam 10 tahun itu? Jarang. Jadi mungkin kalau tadi 10 tahun pertama adalah memenuhi 10,000 hours dari teenager sampai ini, umur 30-an baru mulai ini, ya umur 40-50-an gitu. Jadi ada mitra saya, partner saya, terus gue ikut sama dulu pegawai saya, terus jadi Mas Alvan saya sebut deh. Dia nanya, Pak mungkin nggak dalam kehidupan saya kekayaan saya jadi 20 triliun. Dalam kehidupan saya. Apa jawaban saya? Gue garansi 100% anak lo ya. Paham kan? Kenapa? Anaknya udah punya modal lebih cepat untuk dapat 20-30 triliun. Oke. Dia, yuk lo paling mentok palingnya 5T gue bilang gitu. Oh iya. Ntar lo ketipu lah, inilah ke itulah gitu. Dan ingat, anak tuh bukan diwarisin duit lo. Anak itu diwarisin skill. Gitu, jangan pernah ngewarisin duit ke anak. Ngewarisin skill. Ngewarisin kegagalan hidupnya. Gitu. Jadi kalau dari muda itu melakukan ribuan kegagalan, ya udah kegagalan nggak ada space-nya lagi, udah gagal terus. Menarik. Jadi sukses itu ternyata hanya perlu 1 kali lebih banyak dari kegagalan, that's it. Lo gagal 1000 kali, lo coba 1001, yang 1 itu yang sukses. Jadi sukses itu ternyata punya 1 kali lebih banyak dari jumlah kegagalan lo. Jadi jangan takut gagal. Makanya ya, di titik ini gitu saya simpulkan nggak ada memang sukses yang
instan tuh nggak ada. Sukses yang bener tuh seperti Pak Mardigu sampaikan, harus pelan-pelan dan terkadang perlu dikopiok sama kehidupan, Bener. dihancurkan, dibunuh karakternya, kepahitan-kepahitan tuh sampai bener-bener akrab dan kita tahan gitu Pak. Akhirnya kita true wealth atau kekayaan yang sebenarnya itu akhirnya kita bisa ngerti bahwa waktu kita neguk kopi itu, alhamdulillah enak banget. Anda bilioner. Neguk kopi dengan perjalanan waktu 30 tahun. Beda dengan Anda sebagai pejabat, dapat gebukan dari korupsi, neguk kopi. Garing bos. Garing percaya gua. Nggak ada ruhnya tuh, enggaknya itu nggak ada. Oh terlihat bagus, terlihat keren. Tapi hati gue tahu dah, bener nggak? Been there, bener nggak? Gue pernah merasakan itu, gue pernah tahu itu bahwa nikmat ternikmat itu memang tadi. Oh, apakah dengan menjadi pejabat? Oh bisa, lo jadi pejabat, lo bisa. Lo main dengan regulator, bisa. Lo buat peraturan dengan DPR, lo mainin, lo bisa. Tapi kopi yang lo minum, gue tahu hambar. Gitu. Gak enak hidup kayak gitu. Nih, gue bisa ngomong, gue hampir kepala 60. Been there, gitu loh. Pernah gue melakukan itu semua. Pernah kita melihat itu semua. Begitu kita ketemu sama teman-teman yang dapat duitnya keringetan, rekeningnya 12 digit. Ngomong nih, terakhir ngomong. Mereka bilang, bro, gue baru realize apa yang lo ngomongin 10 tahun lagi, yang lalu yang ngomong yang mana gue gitu. Hidup itu bukan hoarding atau menumpuk atau mengumpulkan atau mengkolek segala macam. Hidup itu yang paling nikmat adalah merilis ternyata. Orang toksik dirilis, yang ini dirilis. Jadi ringan hidupnya. Ternyata ringan itu bukan karena ngumpulin gitu ya. Jadi, nah lo ngerti sekarang. Dan itu skill gitu. Iya, itu skill gitu. Dulu kita masih muda ngumpulin ilmu, kita kumpulin teman, kita kumpulin yang genggam ya Pak ya. Semua kita ngunduk, kita genggam gitu. Nggak apa-apa. Suatu hari kan kita kan kok gue wayai, Pak ya? Iya, kok capek ya gue ya. Genggam perasaan orang, genggam mikirin orang, genggam pendapat orang, katanya. Gila kita pegangin gitu. Suatu hari wes dirilis itu semua. Gitu, dirilis itu semua. Genggam perasaan orang gitu ya. Iya. Jadi mainnya kita adalah releasing. Yes, kemarifatan itu memang melepas tadi. Iya. Wah, gue bilang lo bener. Nanti lengkap teman-teman di tanggal 30 Mei itu ya teman-teman ya. Ada inner child meditation, ada vision board ya. Teman-teman diajarin the creative consciousness ya. Terus Bapak nanti, Pak Mardigu akan ngisi subliminal program dan mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran. Aku pengen sedikit cerita Pak tentang tadi yang 100 juta tuh. Saya dulu ketika punya uang di bawah 100 juta tuh galau Pak. Akhirnya memunculkan rasa fearness tuh muncul. Nanti jangan-jangan kepake lagi. Nah, beneran Pak. Akhirnya saya nggak pernah punya uang tuh sampai 100 juta. Ketemu Mas Arif RH. Mas Hendra harus berjuang supaya punya uang 100 juta. Mulai saat itu Pak, harus nge-force. Saya beli yang namanya emas Pak. Iya. Emas pokoknya 100 juta gitu. Dan saya merasa saldo udah aman nih kan. Nggak diapa-apain kalau emas Pak ya kan. Bener. Itu tuh Pak setelah itu mau dari 100 sampai 1 M berapa terus itu lebih mudah jalannya ternyata. Nah makanya pas banget kita ngasih contoh investasi yang oke ya, emas, perak yang tanpa gitu ya. Force ya. Nah, tapi pakai inner power ya. Iya. Ini istilah Mas Arif RH kan. Iya. Power and force. Anda harus bedain tuh, harus tahu bedain bahwa ini force lo, ini inner tapi power. Tapi itu real, Pak. Itu real. Bahkan suatu hari gitu, di depan saya ini ada produk namanya Money Mastery Revolution. Jadi saya tuh benar-benar mendengarkan video narasinya Bosman itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kayak relate banget seperti salah satu sahabatnya Bapak. Itu saya benar-benar praktek nih. Sorot matanya temanku ini kayaknya bakal jadi orang top nanti. Jadi aku harus benar-benar
pendekatan sama dia, tidur di rumahnya, aku menafkahkan waktu, tenaga, pikiran untuk dia. Dan aku juga memanen banyak dari hal-hal kayak gitu, Pak Mardigu. Betul. Ya nggak sih? Betul. Karena kan sebenarnya money mastery revolution ini, kaya itu gampang. Kaya itu pilihan. Jadi, karena itu freedom of choice, yang semesta udah buka. Jadi masalah kalau orang tidak kaya itu karena tidak mau kaya sebenarnya. Tidak mau kaya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya. Nah, kalau mau kaya, tentunya yang disebut revolusi itu adalah money itu ada vibrasinya. Sukses itu ada vibrasinya. Bahagia itu ada vibrasinya. Nah, lu mengenal nggak sama vibrasi itu? Kenal nggak sama vibrasi kaya? Vibrasi bahagia, lu kenal nggak? Itu harus dikenalin. Karena itu kita harus kenal apa itu vibrasi tidak bahagia, apa itu bahagia, apa itu enak, apa itu tidak enak, apa itu kaya, apa itu miskin, apa itu susah, apa itu sakit, apa itu sehat gitu. Itu semua ada vibrasinya. Sehingga waktu kita memilih ingin sehat, ingin bahagia, ingin kaya, super kaya segala macam, kita tahu vibrasinya. Nah, dulu itu di MMBC, angkatan 4, itu terbanyak tuh peserta 437. Saya taruh duit 5 miliar di meja. Bener-bener di meja kita tutup, kita taruh duit segitu. Tahu nggak kenapa? Saya yakin teman-teman ini banyak yang belum pernah lihat duit 5 miliar ngumpul, tapi pengen kaya. Bener. Vibrasinya nggak nyambung. Tapi begitu lah, oh 5 miliar segini, oh cuman 3 koper gitu kita taruh. Iya. Terus dikasih batasan gitu. Ya, fisiknya kita kasih lihat. Bukannya nyombong ya, maksudnya supaya lu tuh nyamain vibrasinya. Nggak nakutin itu. 5 miliar tuh nggak nakutin, malah seru ya. Gue pengen deket, pengen lihat, pengen ini. Dan hal seperti itu tuh nyamain vibrasi. Gitu. Terus kalau kita mau 12 digit, dan kita nggak kenal 12 digit, ya cari temen yang punya 12 digit dulu. Terus kalau dia menjauh, jangan bilang dia sombong. Vibrasi lu nggak nyambung. Jadi Iya, lu harus betul, betulin betul, vibrasinya dulu. Gitu. Melayakkan diri lah ya. Iya. Jadi kalau presiden nyaman sama kita, boleh juga nih kayaknya kita jadi presiden. Oh enggak, itu joke. Ya, itu yang number one, itu menyamakan vibrasi. Nah, jadi money mastery revolusi itu adalah kalau dijadiin satu. Ini ada 49 video masing-masing 10 menitan. Kalau kita mau sarikan itu adalah bagaimana kita secepat mungkin menyamakan vibrasi orang di atas kita. Yang vibrasinya lebih kaya, yang lebih soleh, lebih baik, lebih tawadu, lebih gitu-gitu tuh. Secepat mungkin kita adaptasi ke sana. Gitu. Sehingga orang tuh nyaman sama kita, ya pasti ngerjain ini udah hidupmu. Gitu. Mau nyari ilmu apa, dapat. Mau nyari uang apa, dapat gitu. Jadi kaya itu gampang. Nggak mungkin kita kaya, bertani aja. Segitu simpel. No. Itu the best fertilizer is farmer feet. Pupuk terbaik itu kakinya petani. Lu mau nanam padi, lu mau nanam bawang, lu mau nanam cabai, lu nggak pernah nginjek, jangan harap duit lu balik. Segitu ekstrimnya. Kakinya petani. Iya, jadi lu napak, lu ngajak ngobrol pohon itu, lu kenal vibrasinya. Oh, ini kurang natrium nih, gitu. Aku Pak 10 tahun yang lalu ada salah satu pemimpin Gapoktan itu ngomong baru megang gini. Ini siram nih. Besok ada jamur. Jamurnya belum ada. Dipegang. Ya itulah yang membedakan vibrasinya udah tahu, karena itu dia nggak pernah gagal gitu kan bertaninya. Terus ada yang belajar bertani, ya 10.000 jam lu penuhi dulu. Jadi kalau ditanya, Bosman punya 10.000 jam di pertanian? Yes. Bosman punya 10.000 jam di pabrik pupuk? Yes. Bosman punya 10.000 jam di mineral, mulai dari tambang, mulai dari refinery-nya, mulai tahun 91 kita bangun. Jadi itu cerita panjang semua. Jadi bawah sadar
muscle memorinya seorang bosman gagal ketipu apa segala macam udah berwarna semua hampir di setiap bidang gitu. Jadi saya pikir kalau teman-teman bilang waduh repot dong hidup gua kayak gitu, maka jawaban saya adalah yes, tapi enjoy the process, bener nggak? Mimpi aja sekarang future, Pak ya. Iya, jadi enjoy the process, itu part of life gitu ya, c'est la vie, that's life gitu. Sepulang dari Jogja itu, saya coba ngelis lagi gitu ya, yang kita ngobrol soal multiple stream of income tadi gitu ya. Wih, keren juga ya. Aku bisa menembus sampai 29 sampai 31 sekarang. 31 macem, iya, Pak. iya, Dan iya. itu real, nyata Iya, gitu. iya. Awalnya sebelum sering konten sama Bapak tuh, nggak mungkin kayaknya aku 1 bulan bisa tembus 1 M tuh nggak mungkin. Sekarang itu angka yang sangat mudah, Pak. Ya karena streamingnya banyak. Nah makanya saya pengen di Ngaji Roso Bootcamp itu ya, kenapa kemudian Bapak harus menyampaikan 2 materi itu? Karena itu yang akan relate, khususnya anak-anak muda gitu, Pak. Iya, iya. Jadi saya coba rumuskan wealth itu jadi ilmu matematik. Jadi wealth sama dengan kemakmuran itu sama dengan apa ya mungkin. Saya coba cari rumus yang apa nih? Ini coba nyiptain aja dari langit gitu ya. Bahwa anggap di gunung itu